Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bambang Wahyudi dari SMA Negeri 2 Sumba Besar, calon guru penggerak angkatan ke-9 kelas 0955. Pada hari ini saya bersama dengan salah seorang guru dari SMA Negeri 2 Sumba Besar, Bu Widya Anggraini, merupakan guru biologi di sekolah kami. Assalamualaikum Bu Widya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih bersemangat, luar biasa. Alhamdulillah Bu Widya, ya, pada pagi hari ini saya ingin melakukan percakapan dengan Bu Widya tentang bagaimana praobservasi, ya Bu ya. Sebelumnya nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran di dalam kelas, dan sebelumnya juga saya akan melakukan proses supervisi. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini untuk memastikan, mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Nah, sebelumnya sebagai bentuk persiapan awal, nanti ketika Ibu melaksanakan pembelajaran, saya berharap Bu Widya nanti bisa lebih percaya diri, lebih siap, sehingga dapat melakukan pembelajaran dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk siswanya. Bagaimana Bu? Siap? Insya Allah siap, Pak. Oke, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Widya, ya. Saya ajukan. Pertama, mengenai tujuan pembelajaran. Apa yang akan Ibu harapkan dalam pertemuan nanti? Baik, Pak. Jadi nanti saat pertemuan saya akan menyampaikan ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik memahami piramida ekologi dan produktivitas ekosistem. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis daur biogeokimia dan subsidi primer dan sekunder. Baik, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai, ya. Ya. Bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau akan Ibu lakukan saat observasi nanti? Jadi ada dua area pengembangan, Pak. Yang pertama adalah pengetahuan dan yang kedua adalah keterampilannya. Oke, terima kasih. Jadi bahan pengembangannya adalah pada aspek pengetahuan dan keterampilan siswa. Saya ingin mendengar Bu Widya, ya, saya ingin dengar mengenai rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan, ya, yang akan Ibu terapkan di kelas, dari strategi, model, atau ya metode pembelajarannya lah kira-kira. Apa yang akan Ibu lakukan? Saya merencanakan pembelajaran ini adalah pembelajaran berdiferensiasi yang akan nanti dikolaborasikan dengan KSG, Pak. Ya. Nah, adapun yang menjadi strateginya di sini adalah pendekatannya saintifik. Kemudian model pembelajarannya adalah pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Adapun metodenya akan ada nanti, Pak, diskusi, tanya jawab, juga ada praktikum juga sepertinya nanti, Pak. PBL, ya, dengan kombinasi diskusi kelompok, praktikum, tanya jawab, ya. Baik, baik Bu. Jadi rencana yang akan Ibu siapkan nanti di kelas adalah pembelajaran berdiferensiasi yang kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran apa tadi? KSG, sosial emosional, ya. Iya, benar, Pak. Kemudian menggunakan model atau metode problem based learning. Iya. Metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan praktikum. Iya. Oke, bagus sekali. Bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan dalam proses itu nanti? Medianya. Baik, Pak. Jadi media pembelajarannya di sini saya akan menggunakan PowerPoint. Ada juga nanti LKPD sebagai alat bantu dalam saya mengobservasi peserta didik nanti, Pak. Baik, Bu Widya. Kira-kira ini, ya, kira-kira Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut di hari apa, di kelas apa, dan jam keberapa, ya? Rencananya hari Kamis ini, Pak. Kebetulan saya ada jam di kelas 10.3, jam 4.56, jadi ada 3 jam pelajaran, Pak. Baik, nanti di hari Kamis ada 3 jam pelajaran, ya? Iya, Pak. Oke, tidak ada masalah. Nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau
pembelajaran dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan terakhir ya Bu Widya ya. Baik, Pak. Yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh Ibu Laila Ya. Sebagai pengajar praktik ya. Sebelum kita hari percakapan kita Bu Widya, kira-kira ini ya, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Alhamdulillah, saya sangat senang nih lho Pak. Terima kasih. Saya mendapat gambaran, saya itu akan ngapain, akan membuat pembelajaran seperti apa, medianya akan seperti apa. Jadi saya bisa mempersiapkannya sebaik mungkin nanti. Baik, terima kasih Bu Widya. Hari ini kita sudah melakukan percakapan praobservasi bersama dengan saya. Saya berharap kita bisa berjumpa di dalam ruang kelas ya, ketika Baik, observasi kelas ini berlangsung di hari Kamis mendatang ya Bu ya. Baik, Pak. Demikian percakapan kita hari ini. Saya sangat senang sekali, bangga bisa bertemu dengan Bu Widya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang. Sudah makan siang? Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Akan tetapi sebelum kita mulai belajar, silakan ketua kelas dulu memimpin doa ya. Silakan ketua kelas. Ali, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik. Jangan-jangan masih ada sampah yang tersisa. Coba diperhatikan dulu, ya. Rapikan dulu tempat duduknya. Kalau masih ada yang bajunya belum rapi, silakan dirapikan juga. Sampah-sampah di bawah meja tolong dibuang dulu, biar nanti belajarnya nyaman ya. Oke. Sudah? Baik. Sekarang Ibu akan mengabsensi dulu. Siapa temannya yang tidak hadir hari ini? Irfan. Irfan kenapa? Izin ke mana? Ke Jakarta. Baik. Siapa lagi di sisi kiri kanannya sudah dilihat temannya? Izin atau sakit? Hari ini sebelum kita mulai belajar, kita buat kesepakatan kelas dulu ya. Ada pematerinya yaitu tentang peranan pencegahan dan pengobatan virus. Nah, kesepakatan kelasnya ada tadi sudah hadir on time, semuanya hadir tepat waktu kan? Selanjutnya no gadget yang dimaksudkan di sini adalah tidak menggunakan gadget selain untuk belajar. Selain itu boleh. Misalnya untuk nanti mencari referensi, nanti juga akan ada quiz yang akan terintegrasi sama HP-nya ya. Dan selanjutnya adalah aktif di dalam kegiatan belajar. Ada yang ingin ditambahkan? Tidak ada? Semua menyepakati? Atau ada saran yang lainnya? Dan tambahan keempat ya, harus selalu bahagia ya. Belajarnya harus selalu bahagia ya. Oke, semuanya silakan berdiri dulu, kita ice breaking dulu sebelum kita belajar ya. Biar menambah fokusnya, Ibu pengen ngecek fokusnya dulu ya. Tepukan yang pertama nanti adalah ketika Ibu bilang pagi, tepukannya 1 kali, siang, sore, malam. Oke, sekali lagi ya, masih fokus nih berarti. Selamat siang, pagi, sore. Ayo, siapa itu? Oke, lebih fokus lagi ya, Gus ya. Oke, silakan duduk. Silakan duduk. Oke, akan Ibu bagikan ya linknya untuk kita pretest
pretest, materinya adalah tentang peranan pencegahan dan pengobatan virus. Silahkan HP-nya dibuka dan akses pada link yang sudah ibu kirimkan ke grupnya, atau bisa langsung di sini kalau yang bisa tidak buka. Silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Silakan mulai dikerjakan dulu ya. Jangan-jangan masih ada sampah yang tersisa, coba diperhatikan dulu ya, rapikan dulu tempat duduknya. Kalau masih ada yang bajunya belum rapi, silahkan dirapikan juga. Sampah-sampah di bawah meja tolong dibuang dulu, biar nanti belajarnya nyaman ya. Oke. Sudah? Baik. Sekarang Ibu akan mengabsensi dulu. Siapa temannya yang tidak hadir hari ini? Irfan. Irfan kenapa? Izin ke mana? Ke Jakarta. Ya, baik. Siapa lagi di sisi kiri kanannya sudah dilihat temannya? Izin atau sakit? Hari ini sebelum kita mulai belajar, kita buat kesepakatan kelas dulu ya. Ada pematerinya yaitu tentang peranan pencegahan dan pengobatan virus. Nah, kesepakatan kelasnya ada tadi sudah hadir on time, semuanya hadir tepat waktu kan? Selanjutnya no gadget yang dimaksudkan di sini adalah tidak menggunakan gadget selain untuk belajar. Selain itu boleh. Misalnya untuk nanti mencari referensi, nanti juga akan ada quiz yang akan terintegrasi sama HP-nya ya. Dan selanjutnya adalah aktif di dalam kegiatan belajar. Ada yang ingin ditambahkan? Tidak ada? Semua menyepakati? Atau ada saran yang lainnya? Dan tambahan keempat ya, harus selalu bahagia ya. Belajarnya harus selalu bahagia ya. Oke, semuanya silahkan berdiri dulu, kita ice breaking dulu sebelum kita belajar ya. Biar menambah fokusnya, Ibu pengen ngecek fokusnya dulu ya. Tepukan yang pertama nanti adalah ketika Ibu bilang pagi, tepukannya 1 kali, siang, sore, malam. Nah, oke, sekali lagi ya, masih fokus nih berarti. Selamat siang, pagi, sore. Ayo, siapa itu? Oke, lebih fokus lagi ya, Gus ya. Oke, silakan duduk. Silakan duduk. Oke, akan Ibu bagikan ya linknya untuk kita pretest. Materinya adalah tentang peranan pencegahan dan pengobatan virus. Silahkan HP-nya dibuka dan akses pada link yang sudah Ibu kirimkan ke grupnya, atau bisa langsung di sini kalau yang bisa tidak buka. Silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Silakan mulai dikerjakan dulu ya. Kira-kira gambar pertama dan gambar kedua ini gambar apa dulu? Yang pertama orang bersin. Yang kedua virus. Nah, kalau dikaitkan antara keduanya, kira-kira apa yang terjadi di sini? Ada yang bisa di sini? Ayo berbagi. Silakan Sofura. Orang yang terkena virus
gambar. Oke, bagus. Berikan aplaus buat Sofia. Ada tambahan yang lainnya? Mungkin dari Zaki. Ayo Zaki, silakan. Gimana? Sama. Samanya di mananya? Kalau sama mesinnya? Oke, tambahan yang lain? Ayo silakan acung tangan. Ya, Imam, silakan Imam. Dari gambar. Dari gambar. Ada dua gambar kan? Ya. Ada gambar pertama dan kedua. Gambar pertama tadi katanya adalah orang bersin, sedangkan yang kedua adalah gambar virus. Nah, kalau antara keduanya ini kira-kira apa kaitannya? Jika orang terkena virus maka akan terjadi gejala-gejala terus dapat terkena penyakit seperti flu. Oke, berikan aplaus buat Imam. Baik ya, yang terlihat di layar. Kira-kira gambar pertama dan gambar kedua ini gambar apa dulu? Yang pertama. Yang pertama. Orang bersin. Orang bersin. Yang kedua. Virus. Nah, kalau dikaitkan antara keduanya, kira-kira apa yang terjadi di sini? Ada yang bisa disebut? Ayo berbagi. Silakan Sofura. Orang yang terkena virus dia bisa mengalami gejala seperti flu, batuk-batuk bersin seperti yang dikatakan. Seperti yang digambar. Oke, bagus. Berikan aplaus buat Sofura. Ada tambahan yang lainnya? Mungkin dari Zaki. Ayo Zaki, silakan. Gimana? Sama. Samanya di mananya? Kalau sama mesinnya? Oke, tambahan yang lain? Ayo silakan acung tangan. Ya, Imam, silakan Imam. Dari gambar. Dari gambar. Ada dua gambar kan? Ya. Ada gambar pertama dan kedua. Gambar pertama tadi katanya adalah orang bersin, sedangkan yang kedua adalah gambar virus. Nah, kalau antara keduanya ini kira-kira apa kaitannya? Jika orang terkena virus maka akan terjadi gejala-gejala terus dapat terkena penyakit seperti flu. Oke, berikan aplaus buat Imam. Baik ya, yang terlihat di layar. Kira-kira gambar pertama dan gambar kedua ini gambar apa dulu? Orang Yang pertama. bersin. Yang pertama. Orang bersin. Orang bersin. Yang kedua. Virus. Nah, kalau dikaitkan antara keduanya, kira-kira apa yang terjadi di sini? Ada yang bisa disebut? Ayo berbagi. Silakan Sofura. Orang yang terkena virus dia bisa mengalami gejala seperti flu, batuk-batuk bersin seperti yang dikatakan. Seperti yang digambar. Oke, bagus. Berikan aplaus buat Sofura. Ada tambahan yang lainnya? Mungkin dari Zaki. Ayo Zaki, silakan. Gimana? Sama. Samanya di mananya? Kalau sama mesinnya? Oke, tambahan yang lain? Ayo silakan acung tangan. Ya, Imam, silakan Imam. Dari gambar. Dari gambar. Ada dua gambar kan? Ya. Ada gambar pertama dan kedua. Gambar pertama tadi katanya adalah orang bersin, sedangkan yang kedua adalah gambar virus. Nah, kalau antara keduanya ini kira-kira apa kaitannya? Jika orang terkena virus maka akan terjadi gejala-gejala terus dapat terkena penyakit seperti flu. Oke, berikan aplaus buat Imam. Baik ya, yang terlihat di layar. Kira-kira gambar pertama dan gambar kedua ini gambar apa dulu? Orang Yang pertama. bersin. Yang pertama. Orang bersin. Orang bersin. Yang kedua. Virus. Nah, kalau dikaitkan antara keduanya, kira-kira apa yang terjadi di sini? Ada yang bisa disebut? Ayo berbagi. Silakan Sofura.
gambar. Oke, bagus. Berikan aplaus buat Sofia. Ada tambahan lainnya? Mungkin dari Zaki. Ayo Zaki, silakan. Gimana? Sama. Samanya di mananya? Kalau sama bersinnya. Oke, tambahan yang lain? Ayo silakan acung tangan. Ya, Imam, silakan Imam. Dari gambar. Dari gambar. Ada dua gambar kan? Ya. Ada gambar pertama dan kedua. Gambar pertama tadi katanya adalah orang bersin. Sedangkan yang kedua adalah gambar virus. Nah, kalau antara keduanya ini kira-kira apa kaitannya? Jika orang terkena virus maka akan terjadi gejala-gejala terus dapat terkena penyakit seperti flu. Oke, berikan aplaus buat Imam. Baik ya. Boleh sambil minum. Yang panas mungkin. Sebenarnya lagi gak buat serem jadi walaupun ada yang suntik ya. Ada yang takut disuntik ya? Belajar. Ada yang ingin ditambahkan? Tidak ada? Sore 3 kali, malam tidak usah. Oke, paham ya? Kita cek ya. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Oke, sekali lagi ya, masih fokus ini berarti. Selamat siang, pagi, sore. Ayo, siapa itu? Oke, lebih fokus lagi ya. Untuk kita pretest, materinya adalah tentang peranan pencegahan dan pengobatan virus. Silakan HP-nya dibuka dan akses pada link yang sudah ibu kirimkan sebelumnya, atau bisa langsung di sini kalau yang sekarang tidak buka. Silakan dikerjakan. Silakan mulai dikerjakan dulu ya. Ya, waktunya tinggal 2 menit lagi. Sudah? Oke. Yang sama dari awal sampai nanti pelajaran kita berarti ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita. Seperti flu, batuk-batuk meski seperti yang sama. Seperti yang digambar. Oke, bagus. Berikan aplaus. Tambahan yang lainnya? Mungkin dari. Oke, tambahan yang lain? Ayo silakan acung tangan ya, Imam. Silakan Imam. Dari gambar. Dari gambar. Ada dua gambar kan? Ya. Ada gambar pertama dan kedua. Gambar pertama tadi katanya adalah orang bersin. Jika orang terkena virus maka akan terjadi gejala-gejala terus. Untuk kita lebih jelasnya, kita akan menyimak video dulu nak ya. Adapun sebelumnya Ibu ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, setelah kita melakukan nanti diskusi kelompok ya, setelah Ibu bagikan kelompoknya nanti, menggunakan model pembelajaran problem based learning tentang virus, peserta didik mampu menganalisis peranan virus yang menguntungkan dan merugikan dengan tepat. Adalah tentang pencegahan dan pengobatan. Oke, baik, untuk menambah pemahaman. Oke, sudah buat. Sekarang Ibu minta untuk membentuk kelompok ya yang terdiri atas 4 sampai dengan 5 orang ya, secara heterogen.
mengambil perwakilan perempuan di dalamnya. Ya, sekarang silahkan kelompok 1. Kemarin sudah dibagikan kelompok atau menggunakan kelompok yang lain? Ya, begini ya. Paham ya? Kelompok 4. Posisikan yang berdiri ya kan? Virus dengan tepat ya. Adapun profil pelajar Pancasila yang diharapkan dengan kegiatan diskusi kita hari ini yaitu ada gotong royong ya. Gotong royong, kerjasama, berpikir kritis yang semuanya dirangkum di dalam kegiatan kerja kelompok, diskusi kelompok ya. Kita gini biar bisa dilihat. Kelompok 1, 7 bisa lihat nih. Ada kesulitan? Coba. Kita gini biar bisa dilihat. Sampai pukul 50:05. Jam 2 kurang menit ya. Proses ya. Namanya tentukan posisinya. Ya boleh, silakan. Ya, kelompok 3 posisinya. Kelompok sudah ditaruh ya agar ditahu nanti di posisinya. Biar tulis dulu. Silakan diperhatikan dulu. Aktivitasnya silakan dihentikan dulu ya. Perbaikan dari teman-teman. Ayo kelompok 3. Silakan. Dewa. Artikel, bahayanya penyakit gugur pada tanaman padi yang membuat tanaman menjadi kerdil, jumlah anakan sedikit dan pertumbuhan fotosintesis dengan sementara dan pemasangan. Pencegahan serangan penyakit gugur perlu adanya penyesuaian tanaman varietas tahan biru saat populasi lereng hijau sudah tinggi. Yang kedua ada African cassava mosaic virus, yaitu membuat tumbuhan itu tumbuhnya kerdil dan tidak bisa tumbuh dengan sempurna. Fotosintesis dengan sementara dan pemasangan. Bercak kuning pada daun itu menghambat fotosintesis tanaman. Ketiga, pencegahannya adalah memberikan pupuk yang berkualitas. Kelompok 5 ya, jadi apabila ditanyakan apakah ada dampak gugur bagi manusia, jika dampak dari secara fisik dan juga kesehatan manusia tidak ada dampaknya, tapi Virus Cassava bisa menyerang hewan? Jawabannya tidak ya, karena dia hanya bisa menyerang tumbuhan saja. Ya, sekian apakah jawabannya diterima? ya terima kasih atas diskusi dan tanya jawabnya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau tingkah laku kurang berkenan di hati Anda semua. Mohon dimaafkan. Kami kelompok 2 kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi lebih lanjut lagi ya. Nah selanjutnya tadi Ibu meminta untuk memasangkan papan match-matchnya ya.
next page-nya. Silakan dipindahkan dulu ke posisi tengah, mohon bantuannya Imam. Ya, kelompok 5, mana kelompok 5? Penyakit AIDS dan Ebola. Oke, 6. Virus Corona, penyakit kulit, Oke, kelompok 7. Wilayah sisa Oke, out ya. Nah, selanjutnya kita akan mengulas lagi ya apa yang tadi sudah didiskusikan. Kan vaksin. Kenapa bisa vaksin? Karena kan tentang kelompok 3 materinya adalah tentang apa tadi? Siang, sore, pagi, siang. Fokus semua. Oke, silakan duduk kembali. Mantap. Peranan virus dalam kehidupan, ya, dan juga menentukan pencegahan dan pengobatan yang tepat. Oke, baik. Terima kasih buat ukuran yang coba ditayangkan dengan artikel yang coba dibaca, ada linknya, tentu ada keterkaitan di dalamnya, ya. Yang pertamanya itu membicarakan tentang vaksin, tentang peranan virus, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam percakapan pasca observasi bersama dengan saya Bambang Wahyudi, calon guru penggerak angkatan ke-9 kelas 0955 dari SMA Negeri 2 Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa. Kali ini saya ditemani oleh pengajar praktik saya, Ibu Laila Rahmawati SPD, kemudian Bu Widya Anggraini, guru biologi SMA Negeri 2 Sumbawa Besar. Ya. Jadi kali ini saya ingin menyapa terlebih dahulu beliau berdua. Assalamualaikum Bu Laila. Assalamualaikum Bu Widya. Apa kabar hari ini Ibu cantik berdua ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Baik. Di percakapan observasi kali ini, pasca observasi ya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Widya terkait dengan jalannya proses observasi yang telah kita lakukan di kelas kemarin. Nah, di pasca observasi ini saya ingin menanyakan bagaimana tujuan yang akan kita kita evaluasi ya, sejauh mana proses ini telah Ibu lakukan gitu selama pembelajaran yang dilakukan kemarin. Untuk pertanyaan pertama ini Bu Widya, bagaimana perasaan Bu Widya ini terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Bambang. Jadi perasaan kemarin itu campur aduk Pak Bambang. Ya. Tegang, ada juga was-was gitu Pak, apakah akan sesuai gitu dengan apa yang sudah saya rencanakan. Tapi proses jalannya baik ya? Alhamdulillah baik sebagaimana yang kalian kemarin. Ya, itu yang perlu kita syukuri, bahwa proses itu berjalan dengan baik, dan satu hal yang sangat luar biasa ketika guru sudah mampu menjalankan proses pembelajarannya itu. Baik, karena bisa Bu Widya ceritakan kembali ya bagaimana kemudian pengembangan area yang telah Ibu lakukan di kelas. Kemudian langkah-langkah apa yang Ibu lakukan? Sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, pada saat kita melakukan percakapan praobservasi Pak, ada 2 area pengembangan. Yang pertama itu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya, saya mengujikan anak-anak nanti itu lewat pretest dan posttestnya. Sedangkan untuk keterampilannya, saya membuat LKPD yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi yang tugas-tugasnya ini terintegrasi dengan akun medsos daripada anak-anak gitu Pak. Oh gitu ya. Iya. Terkait dengan area pengembangan ini, apakah menurut Ibu nih, menurut Bu Widya, apakah sudah berhasil dilaksanakan di kelas atau belum? Alhamdulillah sejauh ini lumayan berhasil Pak. Untuk lebihnya nanti berprogres kayaknya Pak. Kira-kira apa kendala atau tantangan yang ketika Ibu lakukan di kelas itu, yang Ibu hadapi?
Apa kendalanya dalam pembelajaran itu? Tantangan atau hambatan selalu ada Pak. Akan tetapi gimana kitanya melihat tantangan atau hambatan itu sebagai sesuatu yang akan kita pikirkan kemudiannya. Misalnya seperti salah satunya adalah ada anak-anak yang tidak memiliki gadget Pak. Akhirnya saya itu berpikir keras bagaimana agar anak-anak yang tidak memiliki gadget ini bisa juga berpartisipasi. Salah satunya adalah menggabungkan dalam anggota kelompok yang heterogen tentunya. Yang pertama mulai dari gendernya, juga dari kemampuannya. Seperti itu kemarin yang dikerjakan. Jadi kendalanya lebih kepada ketersediaan gadget ya. Benar. Kemudian solusinya berarti tadi itu bagaimana kemudian memberikan kesempatan ya Iya. kepada siswa yang lain. Kemudian ada kolaborasi nggak di situ? Terjadi kolaborasi di sana tentunya Pak. Salah satunya tadi saya sampaikan dari pemilihan anggota kelompok saja heterogen Pak. Ya, Artinya ada heterogen. perwakilan laki-laki dan perempuan di dalamnya. Yang kedua juga dari kemampuannya. Saya melihat juga tidak hanya mengklasifikasikan sesama pintarnya misalnya, terus sesama kurang mampu, akan tetapi di sana heterogen, baik dari kemampuan ataupun dari gendernya. Oke, terima kasih Bu Widya. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu rencanakan dan direalisasikan dalam pembelajaran ini bisa memberikan proses pembelajaran ke depan menjadi lebih baik lagi gitu ya. Dan saya berharap bahwa pada kesempatan berikutnya Bu Widya bisa kembali memberikan kami cerita cerita praktek baiknya lagi gitu ya. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Bu Laila ya selaku pengajar praktek untuk memberikan umpan balik terkait percakapan pasca observasi dan observasi kelas. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa tadi. Berarti observasi ini sudah dilakukan kapan? Kemarin Bu, hari Rabu. Hari Rabu. Jadi ini alhamdulillah tadi sudah sesuai dengan FPP kemarin ya. Kemudian alhamdulillah observasinya sudah berjalan lancar ya, dan pasca observasinya alhamdulillah sudah tercakup semuanya. Tadi tidak ada yang miss, jadi tantangan sudah dikemukakan, mungkin nanti di lain waktu itu tantangan itu kemudian yang Ibu ingin gapai ke depannya itu bisa direalisasikan ya. Oke. Terima kasih Bu Laila atas umpan baliknya dan tanggapan terkait kegiatan pasca observasi. Terima kasih atas kehadiran pertemuan kita pada saat ini. Bu Laila sudah terima kasih, Bu Dia saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.